yang ngerasa diri wanita, dengar baik-baik. Satu helai rambut kalian dilihat sama yang bukan mahram, kalian bisa memasukkan 4 laki-laki di dalam rumah tangga kalian, menyeret 4 laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Satu helai rambut terlihat sama yang bukan mahram, yang pertama ayah kalian, yang kedua suami kalian, yang ketiga abang laki-laki kalian, yang keempat anak laki-laki kalian. Itu yang pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia, dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa ini? 5 hukuman wanita tidak berjilbab di neraka. 1. Kepala seperti onta berpunuk. 2. Digantung dengan api neraka. 3. Buta mata dan telinga pekak. 4. Digantung dengan rantai api neraka. 5. Amalan di dunia terhapus. Bagaimana hukumnya perempuan kalau tak pakai hijab, berubah jadi laki-laki? Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, sampaikan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkanlah kain, tutup kepala, tutup leher, tutup lengan, tutup kaki, mesti kainnya lapang, jangan sempit sampai paha menjerit. Anak-anak kita dibiasakan dari kecil pakai jilbab, pakai hijab. Jangan sampai dia terbiasa pakai celana pendek. Itu adalah baju. Ya, jadi baju yang sebenarnya pengertian jilbab ini bisa kita rujuk di dalam surat Al-Ahzab 59. Ya ayyuhan nabiyyu, kata Allah, jadi wahai para nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina alaihinna min jalabibihinna. Jadi wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, pada anak-anak perempuanmu, dan kepada seluruh perempuan-perempuan yang mukmin untuk menutupi diri mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Mengulurkan gitu kan ya, atau sesuatu yang bersifat terulur, yudnina alaihinna min jalabibihinna, mengulurkan artinya mengulurkan dari atas ke bawah. Berarti dari atas ke bawah itu menurut pendapat beberapa ulama artinya tidak terpotong. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan ya udah potong nggak apa-apa, atasan bawahan. Tapi kita mengambil pendapat yang lebih kuat menurut kita adalah bahwasanya jilbab itu tidak berpotongan. Lu nanti masuk neraka karena lu gak pakai jilbab. Tahu kan? Ada satu analogi yang kerap Abi berikan ke aku untuk menjelaskan soal berbagai dalil agama. Ada banyak cara untuk meraih ridho Allah. Tidak harus lewat satu cara. Ada banyak cara untuk insya Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang dianugerahi surga. Analogi itu yang aku pahami. Ada orang mengingkarinya. Misal, walaupun seorang ahli, seorang gelarnya banyak dan sebagainya, kemudian berbicara mengatakan misalnya, jilbab itu tidak wajib bagi perempuan. Hukumnya gak apa-apa, gak pakai jilbab. Ini yang seperti ini, sudah tetap ketentuannya dalam Al-Quran. Tidak usah capek menghabiskan energi untuk banyak mendengarkan. Nah, karena itu kata Al-Quran, kalau ada orang yang seperti ini, atau yang merendahkan, memang tidak mengingkari tapi mengejek. Kalau lama-lama kita mendengarkan kalimatnya, lama-lama malah mendapatkan perilaku seperti mereka. Lama-lama nggak lepas hijabnya. Orang seperti ini, perhatikan ancamannya. Kalau orang kafir menolak syariat Islam, itu wajar. Karena kafir. Tapi kalau orang Islam mencela syariat Islam, merendahkan Al-Quran, itu tidak wajar. Disebut oleh Quran sebagai orang munafik. Orang ini yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Bagaimana aku memakai cadar? Khilaf di antara ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Kalau Syekh Albani termasuk mensunnahkannya, kalau ulama yang lain mewajibkannya, gitu kan. Tapi intinya kalau kita ambil tengah-tengah, afdolnya wanita menggunakan cadar. Pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar, lebih sempurnakan tutup auratnya. Karena Allah SWT. Ada perempuan di Madinah yang muslimah, sebelum ayat tentang jilbab turun, itu malam-malam mau buang hajat. Kan dulu tuh nggak ada seperti kita toilet umum seperti sekarang. Jadi kalau mau buang hajat tuh ke kebun kurma, kemana. Malam-malam ketika akan keluar, diganggu oleh laki-laki Yahudi, preman-preman Madinah. Dilaporkan kepada Nabi. Begitu esoknya dilaporkan, turunlah ayat ini. Disuruh pakai jilbab. Begitu pakai jilbab, sudah viral di kalangan para pemuda muslim. Itu muslimah tuh.
Itu mukminah tuh. Maka perintahnya satu kata Al-Quran. Setiap Anda melihat perempuan berjilbab, bantu, tolong, lindungi dia. Kaidah fikihnya begitu, hukumnya begitu. Jadi sebetulnya saya kalau melihat ibu berjilbab kesulitan, saya wajib bantu ibu. Enak bener deh ibu beli beras, aduh susahnya. Kelihatan sama Pak Duni, saya aja yang bawain bu. Tuh. Jadi jilbab itu bukan sekedar dikenakan untuk menunjuk identitas sebagai insan beriman muslimah, bukan hanya itu. Itu wujud sayangnya Allah kepada perempuan. Dalam Islam, berhijab adalah kewajiban bagi wanita muslim untuk menutup aurat mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahram mereka. Aurat wanita dalam Islam mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Jadi, ketika seorang wanita muslim tidak memakai hijab, itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam. Hukumnya bervariasi tergantung pada penafsiran agama dan norma sosial di masyarakat tertentu. Secara umum, tidak mengenakan hijab bisa dianggap sebagai dosa dalam pandangan agama Islam, karena itu dianggap sebagai pengabaian terhadap perintah Allah. Masuk Islamnya seorang anak muda di Inggris dulu, ya kan? Gara-gara dia datang ke dalam masjid, ada syekh menyampaikan pengajian, kemudian dia bilang, sama temannya bilang, syekh ini teman saya mau masuk Islam. Kebetulan dia masuk Islam tahun lalu, yang mengajak temannya sekarang. Tapi sebelum masuk Islam ada pertanyaan dia. Lalu kemudian kata syekhnya, silakan, dia mau bertanya apa? Dia bilang, yang pertama syekh, saya mau tanya sebelum masuk Islam ini, kenapa kalian suruh perempuan kalian pakai hijab? Kenapa tidak seperti perempuan kami bebas, mau pakai baju apa saja, mau tidak pakai baju terserah. Ini. Lalu syekhnya mengeluarkan permen dari kantongnya 2 biji, satu dibuka bukunya, satu dibungkus, diletakin di lantai. Kata syekhnya, kalau saya suruh kau pilih, yang mana kau pilih permen ini? Kata orang yang belum masuk Islam, tentu yang dibungkus. Terbungkus, kenapa? Karena pasti lebih bersih daripada yang sudah terbuka. Kata syekhnya, itu perumpamaan perempuan kami dan perempuan kalian. Kalau perempuan kami seperti permen yang mesti tutup, yang boleh buka cuma suaminya. Kalau kalian semua orang bisa buka. Masalah pakai jilbab, ini hukumnya wajib. Ya jelas wajib di Quran dan Sunnah. Pakai jilbab wajib hukumnya. Nas dari Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Bahwa semua wanita adalah aurat kecuali muka dan kedua tapak tangan. Adapun masalah cadar hukumnya sunnah, dan itu yang kuat dari 2 pendapat ulama. Itu yang sunnah. Karena zaman Nabi juga ada sahabat wanita yang terbuka mukanya sampai dilihat oleh Ibnu Abbas, ya, oleh Fadl bin Abbas, bukan Ibnu Abbas, Fadl bin Abbas. Jadi zaman Nabi SAW bahwa di antara wanita juga ada yang terbuka cadar, artinya dia nggak pakai cadar. Bakal pakai jilbab wajib. Kata Nabi SAW, al-mar'atu auratun. Wanita itu aurat, artinya wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali yang boleh terlihat muka dan kedua tapak tangannya. Apa hukum pakai hijab? Sedangkan anak ulama ada yang tak pakai hijab. Tak bisa anak ulama jadi hukum. Nanti anak ulama tak pakai baju. Yang penting hijab itu kan hatinya. Yang penting itu hatinya. Saya khawatir nanti datang orang gila. Maaf cakap tak pakai baju. Waktu itu tanya, kenapa? Kok kenapa begini? Yang penting itu hatinya pakai baju. Gitu. Yang boleh nampak macam anak UPP. Dari ujung ke ujung yang nampak hanya wajah dan tapak tangan. Yang dimaksud dengan tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini sama ini, tutup sampai kemari. Tutup. Saya bangga UPP bukan Universitas Islam, tapi semangat Islam luar biasa. Dari ujung ke ujung tertutup, jilbab panjang. Wajah boleh nampak, tapak tangan boleh nampak, dan jangan sempit. Di UPP saya belum menengok lagi ada. Jangan transparan, jangan sempit. Tak boleh kain, jarang. Kainnya rapat, pakai daging dalam, dan kemudian pula jangan sempit. Ini ada orang pakai jilbab tapi sempit, sampai menjerit paha itu. Islam tidak pernah memerintahkan kepada perempuan muslimah untuk mengenakan jenis dan model pakaian tertentu. Hanya saja terdapat kriteria-kriteria yang harus diperhatikan oleh perempuan muslimah dalam berpakaian. Profesor Huzaimah Tahidoyanggo di dalam bukunya Problematika Fikih Kontemporer menyebutkan 7 kriteria busana muslimah yang mana semuanya juga telah Rasulullah sabdakan dalam hadisnya. Pertama, busana dapat menutup seluruh aurat yang wajib ditutup. Kedua, busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang mencolok mata. Ketiga, busana tidak tipis agar warna kulit pemakainya tidak tampak dari luar. Keempat, busana yang tidak terlalu sempit agar tidak menampakkan bentuk tubuh. Kelima, berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain. Keenam, busana muslimah tidak sama dengan pakaian pria. Ketujuh, busana tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan. Perempuan berjilbab atau tidak?
Saya ulang, berjilbab atau tidak syariatnya? Yang sudah berjilbab, pertahankan. Yang belum kita bantu, doakan, terangkan tentang keutamaan, keistimewaan jilbab. Saya berikan rahasia besar di sini karena ini tentang hijab face. Ternyata, saking pentingnya jilbab itu, bukan hanya di dunia, di alam kubur pun ketika meninggal, kain kafan perempuan ditambah satu. Yang laki-laki nggak punya. Apa itu? Kerudungnya. Saking pentingnya. Jadi ketika dalam kehidupan dunianya pun misalnya belum mengenakan sepenuhnya, itu saat pulangnya mesti dipakaikan kerudungnya dalam kafannya. Kan sudah ada ketentuan pakaian dalam Quran. Ibu menginginkan Allah ridha dengan dia, tapi dibelikan pakaian yang tidak Allah sukai. Melekat gak keberkahan pada diri anak itu? Coba lihat. Ya, Allah senang yang bagaimana? Allah senang seperti apa? Sementara orang tua memberikan pakaian yang Allah nggak suka, aurat yang terbuka, yang tampak, yang kemudian bahkan dikatakan modelnya sekarang begitu. Sekarang, nanti saat sekarang ditinggalkan pulang, itu bukan modelnya lagi. Saya sering berikan nasihat pada perempuan, saudari-saudari saya yang muslimah, ibu-ibu, para akhwat, jangan pernah bikin malaikat mungkar dan nakir bingung. Itu selalu. Karena kafan muslimah itu ada kerudungnya. Kalau laki-laki 2 kain, perempuan tuh 2 plus 1. Satunya itu kerudungnya.